Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahda Fadila Supriyani, nomor induk mahasiswa 2020533030 dari kelas A Prodi Sistem Informasi Fakultas Teknik. Saya membuat video ini untuk memenuhi mata kuliah dasar akuntansi. Berikut video penjelasan tentang materi studi kasus Salon Eliza dari bulan ke-4, bulan ke-5, dan bulan ke-6. Yang pertama, tanggal 1 Oktober 2020, Salon menerima jasa sebesar 2 juta. Karena itu penerimaan jasa itu jadi masuk ke kas dan modal. Yang awalnya kas itu 5.500.000 ditambah 2 juta menjadi 7.500.000. Dan juga modalnya yang awalnya 7.500.000 ditambah 2 juta menjadi 9.500.000. Piutangnya yang dari bulan ketiga itu 6.500.000 dan yang utang 4.500.000. Dan yang kedua, tanggal 3 Oktober 2020, Salon menjual jasa kredit sebesar 2 juta. Karena itu menjual jasa kredit, itu belum berbentuk uang, jadi masuk ke dalam piutang. Berarti piutang bertambah 2 juta. Yang awal mulanya 6.500.000 itu menjadi 8.500.000. Dan juga masuk ke dalam modal yang awal mulanya 9.500.000 ditambah 2 juta menjadi 11.500.000. Saldo dari kas berarti 7.500.000, piutang 8.500.000, utang 4.500.000, dan modalnya 11.500.000. Dan yang ketiga, tanggal 5 Oktober 2020, membeli perlengkapan rias sebesar 3 juta. Jadi, untuk membeli perlengkapan rias salon, kita mengurangi dari kas. Yang kas semulanya 7.500.000, kita kurang 3 juta, jadi masih 4.500.000. Dan juga kita kurang dari modal yang awalnya 11.500.000, dikurang 3 juta menjadi 8.500.000. Dan yang keempat, tanggal 7 Oktober 2020, membayar beban listrik sebesar 500.000. Karena beban listrik itu kita kurang dari kas dan modal. Yang awal mulanya kas itu 4.500.000 dikurang 500 menjadi 4 juta. Dan modalnya yang awal mulanya 8.500.000 dikurang 500 menjadi 8 juta. Saldo kas 4 juta, piutang 8.500.000, utang 4.500.000, dan modal 8 juta. Dan yang kelima, tanggal 9 Oktober 2020, Salon meminjam uang sebesar 4 juta. Karena itu meminjam uang, jadi masuknya itu ke dalam kas dan juga utang. Yang awal mulanya kas itu 4 juta, ditambah 4 juta menjadi 8 juta. Dan yang awal mulanya utang hanya 4.500.000, ditambah ini yang 4 juta menjadi 8.500.000. Saldonya kas 8 juta, piutangnya 8.500.000, utang 8.500.000, dan modalnya 8 juta. Dan yang terakhir, tanggal 20 Oktober 2020, Salon membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Karena itu untuk membayar gaji karyawan, kita kurang dari kas dan modal. Yang awal mulanya kas itu 8 juta, dikurang 2 juta menjadi 6 juta. Dan yang piutangnya 0, utang 0, modal yang awal mulanya 8 juta, dikurang 2 juta menjadi 6 juta. Saldo berarti kas 6 juta, piutang 8.500.000,
utang 8.500.000, dan modal 6 juta. Selanjutnya, studi kasus bulan kelima. Yang pertama, tanggal 2 November 2020, Salon menjual jasa tunai sebesar 1 juta. Karena itu, menjual jasa tunai, jadi masuk ke dalam kas. Yang bulan keempatnya saldonya kas 6 juta, piutang 8.500.000, hutang 8.500.000, modal 6 juta, ditambah dari bulan kelima jual jasa tunai 1 juta, masuk ke dalam kas, jadi 7 juta, piutangnya 8.500.000, hutangnya 8.500.000, dan modal yang awalnya 6 juta ditambah 1 juta menjadi 7 juta. Dan yang kedua, tanggal 4 November 2020, menjual jasa kredit sebesar 1.500.000. Karena itu menjual jasa kredit, jadi itu masuk ke dalam piutang dan juga modal. Yang awalnya piutangnya 8.500.000 ditambah 1.500.000 menjadi 10 juta, dan juga modal yang awalnya 7 juta ditambah 1.500.000 menjadi 8.500.000. Saldonya kas 7 juta, piutang 10 juta, hutang 8.500.000, dan modal 8.500.000. Pada tanggal 6 November 2020, Salon meminjam uang sebesar 2 juta. Karena itu meminjam uang, jadi itu masuk ke dalam kas dan juga utang. Yang awal kasnya 7 juta ditambah 2 juta menjadi 9 juta, utangnya masih sama 10 juta, dan utang yang awalnya 8.500.000 ditambah 2 juta menjadi 10.500.000. Modalnya masih sama 8.500.000. Saldo kas 9 juta, piutang 10 juta, dan utang 10.500.000, modalnya 8.500.000. Dan yang keempat, tanggal 7 November 2020, membayar beban listrik sebesar 500.000. Karena itu membayar beban listrik, jadi kita kurang dari kas dan juga modal. Yang awalnya kas itu 9 juta dikurang 500 menjadi 8.500.000, piutangnya masih sama 10 juta, utang 10.500.000, modalnya yang awalnya 8.500.000 dikurang 500.000 menjadi 8 juta. Saldo kas 8.500.000, piutang 10 juta, utang 10.500.000, dan modalnya 8 juta. Dan yang terakhir, tanggal 10 November pemilik menyetor dana sebesar 5 juta. Yang awal mulanya kas itu 8.500.000 ditambah 5 juta menjadi 13.500.000, utangnya 0, tetap sama 10 juta, utangnya juga sama, modal yang awal mulanya 8 juta ditambah 5 juta menjadi 13 juta. Studi kasus bulan ke-6. Tanggal 1 Desember 2020, Salon membeli perlengkapan make up sebesar 3.500.000. Karena itu membeli perlengkapan make up, jadi kita kurang dari kas. Yang awalnya 13.500.000, kita kurang 3.500.000 menjadi 10 juta. Piutangnya tetap sama 10 juta, utang juga tetap sama, masih 10.500.000, dan modal yang awalnya 13 juta, kita kurang 3.500.000 menjadi 9.500.000. Tanggal 3 Desember 2020, Salon meminjam uang sebesar 2 juta. Karena itu meminjam uang, jadi itu masuk ke dalam kas dan juga utang. Yang awal mulanya kas itu 10 juta bertambah 2 juta menjadi 12 juta, dan utangnya yang awalnya 10.500.000 ditambah 2 juta menjadi 12.500.000. Saldo kas 12 juta, piutang 10 juta, utang 12.500.000, dan modal 9.500.000. Pada tanggal 5 Desember 2020,
Salon menjual jasa kredit sebesar 2.500.000. Karena itu menjual jasa kredit itu berarti belum berbentuk uang. Jadi kita masukkan ke dalam piutang. Yang awalnya piutang hanya 10 juta, kini bertambah 2.500.000 menjadi 12.500.000. Dan juga modalnya yang awalnya 9.500.000 ditambah 2.500.000 menjadi 12 juta. Saldo kas 12 juta, piutang 12.500.000, utang 12.500.000 dan modalnya 12 juta. Pada tanggal 10 Desember 2020, pemilik menarik uang pribadi sebesar 500.000. Karena itu untuk penarikan pribadi, jadi kita kurang dari kas dan juga modal. Yang awalnya kas 12 juta dikurang 500 menjadi 11.500.000 dan juga modalnya yang awalnya 12 juta dikurang 500 menjadi 11.500.000. Saldo kas 11.500.000, piutang 12.500.000, utang 12.500.000, modalnya 11.500.000. Dan pada tanggal 12 Desember 2020, salon menerima penjualan jasa sebesar 2 juta. Karena itu penerimaan jasa, jadi itu masuk dalam kas juga modal. Yang awalnya kas 11.500.000 ditambah 2 juta menjadi 13.500.000. Dan juga modalnya yang awalnya 11.500.000 ditambah 2 juta menjadi 13.500.000. Jadi saldonya kas 13.500.000, piutangnya 12.500.000, utang 12.500.000 dan juga modalnya 13.500.000. Pada tanggal 14 Desember 2020, salon membayar beban listrik sebesar 500.000. Untuk beban listrik, kita kurang dari kas dan juga modal. Yang mulanya kas 13.500.000 dikurang 500.000 menjadi 13 juta. Dan juga modal yang awalnya 13.500.000 dikurang 500.000 menjadi 13 juta. Saldo kas 13 juta, piutang 12.500.000, utang 12.500.000 dan modal 13 juta. Dan di akhir Desember, pada tanggal 20 Desember 2020, salon membayar gaji karyawan sebesar 2 juta. Karena untuk membayar karyawan, kita kurang dari kas dan juga modal. Yang awalnya kas itu masih 13 juta, dikurang 2 juta, jadi 11 juta. Dan juga modal yang awalnya 13 juta, dikurang 2 juta menjadi 11 juta, 11 juta. Saldonya berarti pada bulan ke-6 pas 11 juta, piutang 12.500.000, utangnya 12.500.000 dan modal 11 juta. Demikian video penjelasan tentang materi studi kasus Salon Eliza pada bulan ke-4, bulan ke-5, dan bulan ke-6. Apabila ada salah kata atau penulisan, saya meminta maaf sebesar-besarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.